Kak Den, hati-hati Kak Den, pelan-pelan. Kak Den, aduh, gimana nih? Dengan kepala dengan semua itu botak, tapi tidak semua laki-laki, mereka ada wanitanya. Dengan tubuh yang sangat kecil semua. Oh, ada lemari yang penuh barang-barang dan berantakan. Kak, hati-hati Kak. Sebelah atas apa di situ Kak? Seperti ada sesuatu yang mau ditunjukkan dari lemari bagian atas. Kak, hati-hati Kak. Tunggu, ada sesuatu. Allah, Mas. Kak, hati-hati Kak. Iya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Dia marah Kak. Saya minta maaf sama kamu. Jika saya memvisualkan kamu sangat-sangat jelek sekali. Saya sangat minta maaf. Ada Siapa kamu, Nek? sebuah foto. Sosoknya perempuan. Apa kamu yang menimbulkan sesuatu dengan tangisan yang sangat bengis sekali? Astagfirullahaladzim. Kak, aman Kak? Pelan-pelan, jangan dipaksa Kak. Bismillah. Kak, harus hati-hati Kak. Apa kamu yang menimbulkan itu, Nek? Oke, Kak Den lagi coba komunikasi dengan Jadi, sosok. ini Tasya. Iya Kak Den. Sosok yang tadi duduk di bangku depan itu adalah sosok nenek. Nah, ini lagi sosoknya. Jadi, sosok itu sangat tidak suka sekali saya memvisualkan dia dengan penampilan yang sangat jelek. Nah, dia menuntun saya ke sini yang dimana saya juga nggak tahu. Ternyata ada foto dia di dalam Lemari ini. Iya. Jadi sosoknya seperti ini Kak gambarannya? Iya, sama dengan Duken itu, dengan menggunakan apa? Baju-baju kebaya zaman dulu banget dan menggunakan kain. Iya Nek, saya kan jelaskan sosok nenek yang baik kok. Nah, ya, saya baik-baik di sini. Kak, boleh dibantu tanyakan apakah sosok ini adalah sosok asli di tempat ini atau justru dia terpanggil ke tempat ini semenjak Villa Jeritan ini kosong Kak? Ya, ini asli sini. Jadi sosok ini emang asli sini dan tidak jauh makamnya dekat bangunan ini. Tasya. Dan dia itu suka menimbulkan tangisan yang sangat kencang sekali dengan kayak gitu. Dan besok atau lusanya itu ada kejadian kecelakaan. Jadi sosok ini yang menimbulkan suara Iya. sebelum terjadinya Iya. kecelakaan. Nek, mana? Hati-hati Kak. Ruangan lagi. Dan ini adalah sebuah Ya sudah Nek. kamar mandi. Ya. Kenapa nenek kasih tanda-tanda itu? Hah? Kenapa? Ya. Jadi nenek itu kenapa kasih tanda, Tasya? Iya Kak. Bahwasanya itu adalah dia sangat sedih sekali. Mengapa di depan bangunan villa ini selalu ada yang namanya kejadian kecelakaan. Yang dimana itu penyebabnya itu atas makhluk goib. Sama kayak korban kecelakaan yang Kak Den ceritain tadi. Ya. Ada makhluk goib. Apa jangan-jangan nenek ini yang nahan? Nenek yang membuat kecelakaannya. Dia bilang, tidak, bukan saya yang membuat itu. Tapi saya selalu ngasih tanda-tanda jika mau ada kejadian kecelakaan di dekat sini. Tapi manusia itu tidak paham apa yang saya kasih tahu. Dan dia bilang, apa nih? Dan dia bilang, manusia di sini menganggap bahwa saya selalu mengganggu dan mengganggu. Ini mau kemana lagi? Hah?
Sumpah Kak, ini serem banget Kak. Kak, kita masuk. Udah, lu sini aja, tunjukin. Ya, udah. Dari tadi kita masuk ruangan dan sekeliling kita itu banyak banget kaca. Udah. Dan Ananda masih terus berkomunikasi dengan sosok astral berwujud nenek tua yang disinyalir menjadi sumber suara jeritan yang ada. Nenek Kasti Tanda Sakti itu udah tahu. Bahkan yang manusia yang awam itu hanya mengetahui makhluk goib jika kayak membunyikan sesuatu atau apa segalanya. Itu menjadikan gangguan ya. Jadi setelah 10 tahun yang lalu, Ya Kak Den. saat ini sudah sedikit Tasya Kecelakaan. yang mengalami kecelakaan di depan villa ini. Oke. Tapi dia masih suka untuk kasih tanda atau kasih jika dia menangis sangat kencang sekali. Itu bukan mengganggu, melainkan ngasih tanda bahwa ada suatu kecelakaan yang bakal kejadian di entah besok atau lusanya. Seperti isyarat yang ingin Iya. disampaikan bagi Iya. manusia. Betul. Tapi berarti sebenarnya sosok ini tidak mengganggu ya? Sebetulnya tidak mengganggu, tapi kan manusia yang dekat villa ini menganggap bahwa dia suka mengganggu. Di sisi lain adalah ini sebagai tanda vision bahwa besok itu atau lusa akan ada kejadian kecelakaan itu, Tasya. Oke. Dan di mana sih Nek si pelaku itu yang suka menyebabkan kecelakaan di depan bangunan ini? Kalian masih coba menggali informasi sama sosok nenek di sini mengenai siapa sosok yang sering menyebabkan kecelakaan terjadi tepatnya di depan villa jeritan ini. Jadi nenek itu Ya. ngasih unjuk bahwasannya yang suka mengganggu, bahkan yang suka menyebabkan kecelakaan itu makhluknya itu di sebelah sana. Dia nunjuk seperti ini. Sebelah di belakang tembok ini maksudnya Kak? Iya. Makasih ya Nek. Makasih. Terima kasih. Kita lewat sini kali ya Kak. Ini ada pintu lagi nih untuk seperti balkon. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa, Kak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bawah situ, Tasya. Iya Kak Den. Saya melihat banyak sekali 15 sampai 20 kayak sosok anak-anak dengan tubuh yang sangat kecil sekali, tapi banyak sekali. Banyak itu kolam ya. Iya itu kolam tapi udah nggak ada airnya lagi sekarang. Awas. Awas. Pelan-pelan Kak. Apa nggak ada pijakan yang rata? Jangan kemana-mana kamu. Kak Den. Awas, hati-hati. Kamu semuanya. Saya tidak takut sama kamu. Ya. Tadi digambarkan ada banyak sekali sosok anak-anak di tempat ini. Saya tidak takut sama semuanya. Kak Den, Kak awas bahaya Kak. Ayo sini. Aduh Kak Den. Oh iya. Hati-hati Kak. Ini sebuah kolam renang yang sudah tidak difungsikan lagi. Justru malah entah kenapa di sini kayak ditimbun Semuanya. banyak ranting-ranting. Kayak di Mengepung depan saya. Tasya dan yang Kak Saya Den injak. takut ya sama kalian. Ya. Tunggu kamu. Oke Kak Den mau komunikasi sama sosok-sosok yang ada di Tasya, sini. kita sedang dikepung dengan tubuh yang sangat kecil tapi mukanya sangat-sangat tua sekali. Ada yang sosok wanita dan sosok laki-laki dengan kepala dengan semua itu botak, tapi tidak semua laki-laki, mereka ada yang wanitanya dengan tubuh yang sangat kecil semua. Ini yang suka kayak ngambil uang gitu nggak sih Kak? Orang-orang Bukan. suka pelihara. Bukan jenis itu, tapi hawanya itu sangat-sangat negatif sekali. Hai semuanya, saya tidak takut-takutnya sama kamu. Eits, awas Kak Den hati-hati. Oh. Siapa Tuhan kalian? Cepat.
Saya ingin komunikasi sama tuan kalian. Saya tidak ada hubungannya sama teman. Sama sebangsa kamu. Hah? Di mana tuan kalian? Kasih unjuk saya di mana? Sekarang kita kayak dikepung sama lebih dari satu sosok. Semuanya sosok kecil, tapi dengan muka yang tua. Dan Kak Den lagi coba untuk komunikasi sekaligus memanggil Tuan dari sosok-sosok kecil itu. Hai semuanya, di mana? Tunjukin satu. Sumpah aku merinding banget. Awas Kak Den, hati-hati Kak Den, pelan-pelan. Kak Den,